Halo semua, perkenalkan nama saya Derni Setiawan dengan NIM 181309101. Pada kali ini, pada mata kuliah Etnobotanika kita akan membahas beberapa jenis tumbuhan yang digunakan pada suatu ritual atau upacara. Nah, pada kali ini kita akan membahas salah satu upacara ala masyarakat Madura yang disebut sebagai Rokat Pantebe. Rokat ini merupakan upacara ritual yang dilaksanakan terkait dengan posisi dan jumlah kelahiran seseorang dalam suatu keluarga. Upacara ini dilakukan dalam rangka menolak bala ketika sebuah keluarga memiliki jumlah anak dengan jenis kelamin yang sudah ditentukan. Nah, ada pun beberapa kategori anak ataupun keturunan yang perlu diupacarai dengan ritual ini. Yang pertama itu ada yang namanya kategori Pantebe Macan, atau di saat seseorang anak laki-laki ataupun perempuan tunggal. Kemudian yang kedua ada yang namanya Pantebe Pengantin, yaitu di mana di saat dua bersaudara berjenis kelamin yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada yang namanya Pantebe Ontang-Anting, di mana suatu keluarga memiliki 3 orang anak dengan ketentuan salah satu anaknya berjenis kelamin yang berbeda. Maka anak yang berjenis kelamin berbeda itulah yang perlu diupacarai dengan ritual ini. Kemudian yang terakhir ada kategori Pantebe Lema atau Pandawa 5, berlaku apabila suatu keluarga memiliki 5 orang anak dengan jenis kelamin yang sama. Adapun tata cara ritual yang dilakukan, yaitu yang pertama, acara akan dilakukan pada malam hari selepas Isya dengan pembukaan berupa penyampaian salah satu keluarga tentang silsilah keluarga yang akan menjalani ritual atau diruat ini. Setelah itu akan ada prosesi lanjutan nih yang berupa pertunjukan membaca, atau bisa juga dalam bentuk pertunjukan wayang ataupun topeng, atau juga bisa dalam bentuk selamatan ataupun pengajian. Setelah rangkaian prosesi tersebut selesai, lanjut pada prosesi inti, yaitu prosesi pemandian anak yang sedang diruat tersebut. Sebelum menjalani prosesi pemandian ini akan menggunakan baju khusus dengan berselimut kain berwarna putih, lalu akan memakai topi yang terbuat dari anyaman daun lontar serta memegang tongkat bambu. Nah, dilihat dari kostum yang digunakan, terlibat 2 jenis tanaman yang ada pada kostum tersebut. Yang pertama, adanya anyaman yang digunakan dari daun lontar. Lontar biasa juga disebut sebagai tanaman siwalan. Tanaman ini memiliki nama ilmiah Borassus flabellifera. Nama lokal dari tanaman ini biasa disebut sebagai tanaman taal. Tanaman ini memiliki banyak manfaat, salah satunya buahnya itu bisa dikonsumsi. Lontar adalah salah satu tumbuhan jenis palma yang memiliki manfaat mulai dari akar sampai buahnya, yang biasa dimanfaatkan sebagai bahan pangan, bangunan, perabot rumah tangga, barang kesenian dan budaya. Dan selain itu, lontar juga mempunyai daya adaptasi tinggi terhadap lingkungan yang kering. Kemudian selain lontar, ada juga penggunaan bambu sebagai tongkat pelengkap pada kostum tersebut. Bambu memiliki nama ilmiah Bambusa sp, sering juga disebut sebagai pereng dalam bahasa lokal. Memiliki peran penting dalam setiap hal karena manfaatnya yang banyak. Hal ini juga bisa dikarenakan Indonesia merupakan penghasil bambu terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan Thailand. Setelah saat anak yang akan diruat ini sudah siap, maka akan dilakukan prosesi inti, yaitu prosesi pemandian. Prosesi pemandian ini akan dilakukan oleh si anak dengan menggunakan air kembang 7 rupa. Prosesi penyiraman ini dilakukan sebagai bentuk penyucian. Nantinya prosesi ini akan dimulai dengan penyiraman dari pemuka agama setempat. Nah, berikut kita akan bahas nih 7 jenis bunga yang digunakan. Yang pertama, ada mawar merah. Mawar memiliki zat antioksidan. Nah, kandungan antioksidan ini diketahui mampu menangkal radikal bebas serta dapat mengatasi masalah kerusakan kulit yang membuat kulit tampak lebih tua dan keriput.
Selain penggunaan bunga mawar berwarna merah, bunga mawar berwarna putih juga digunakan dalam campuran kembang tujuh-rupa ini. Bunga mawar putih memiliki nama ilmiah Rosa hybridae. Kemudian jenis bunga ketiga yang digunakan yaitu ada bunga cempaka kuning atau dengan nama ilmiah Misselia campaka, yang dalam bahasa Madura biasa disebut dengan campaka. Bunga cempaka ini memiliki kandungan minyak atsiri yang bermanfaat dalam berbagai hal, diantaranya sebagai antibakteri, memiliki sifat diuretik, anti-hiperglikemik, anti-malaria, dan anti-perlipidemia. Kemudian, bunga yang keempat yaitu merupakan bunga kenanga. Bunga kenanga dalam bahasa Madura atau bahasa lokal setempat biasa disebut dengan kananga. Tanaman ini memiliki nama ilmiah Cananga odorata. Bunga tanaman ini bisa menghasilkan minyak atsiri dengan kandungan polifenol di dalamnya. Kandungan polifenol tersebut bermanfaat dalam menjaga kesehatan kulit dan mata yang kita miliki. Yang kelima yaitu adalah bunga melati atau dalam bahasa lokal disebut sebagai malati dengan nama ilmiah Jasminum sambac. Bunga ini memiliki manfaat sebagai obat jerawat, demam, diare, dan juga sebagai obat influenza. Selain itu, pada daun melati mengandung beberapa kandungan nih, ada flavonoida, saponin, tanin, dan juga benzil alkohol. Kemudian bunga yang keenam ada jenis bunga sedap malam. Bunga ini memiliki nama ilmiah Coleanthus tuberosa. Bunga ini sering digunakan sebagai bibit parfum dan pewangi pada kosmetik. Komponen minyak aromaterapi yang ada pada bunga sedap malam ini antara lain adalah geraniol, metilbenzoat, dan nerol. Kandungan-kandungan tersebut dapat bermanfaat untuk menghilangkan stres dan meringankan sakit kepala. Kemudian bunga yang terakhir yaitu adalah bunga gambir atau dalam bahasa lokal disebut sebagai krungkir. Ini biasa disebut sebagai melati gambir. Melati gambir ini memiliki nama ilmiah Jasminum officinale. Bunga ini memiliki kandungan minyak atsiri dengan komponen dominannya adalah benzil asetat. Melati gambir ini bisa dimanfaatkan sebagai toniks, ekspektoran, dan juga sebagai obat penenang. Kemudian, ritual ini berakhir dengan pembacaan doa yang dilakukan oleh pemuka agama setempat. Dan ritual pun usai dilaksanakan. Sekian pemaparan materi pada video kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.